Kata diabetes itu asal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani nggih, Pak Agus nggih. Bahasa Nggih. Yunani yang artinya pancuran. Oke. Sedangkan mellitus itu artinya gula atau madu. Jadi pancuran gula atau pancuran madu. Nah, Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. sahabat sehat Polkesma, kembali lagi bersama saya Dimas dalam Polkesma Talk. Pada saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan CEO dari Striata Group dan beliau juga merupakan narasumber di berbagai dinas ya, yang di dinas kesehatan, terus dinas-dinas yang lain kaitannya dengan membahas kaitannya dengan functional food. Dan beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren. Nah ini langsung kita sapa saja siapa narasumber kita saat ini. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat dan bahagia sekali bisa kembali berkunjung ke kampus. Ya. Ya perlu diketahui saya pribadi, keluarga saya, istri saya dan juga adik saya itu alumni dari Polkesma. Wah ini Sehingga dengan hadir seperti ini ya seperti menjadi mudah kembali melihat semarak dan gegap gempitanya belajar itu. wah luar biasa. Mas. Baik, luar biasa sekali. Jadi sahabat sehat Polkesma, Pak Agus Heri ini, beliau ini merupakan alumni dari jurusan gizi nggih, Pak Agus? Iya, Jurusan gizi tahun 88 nggih. tahun 88. Waduh, tahun 88. Jadi beliau ini dulunya juga kuliah di Poltekkes Malang. Dan beberapa tahun yang lalu beliau juga masih aktif mengajar nggih. Masih terakhir tahun 2019 yang lalu. Oke, jadi tahun sebelum Covid, sebelum COVID pas ya. Iya. Ya. Jadi sebelum COVID itu beliau juga menjadi staf pengajar, staf dosen di jurusan gizi. Dan beliau juga pada saat itu megang laboratorium ya Pak Agus ya. Ya, Ada laboratorium IBM, mikrobiologi, biologi, Kimia, biokimia. dan biokimia. Nah, ini luar biasa sekali rekan-rekan. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi ringan, ngobrol santai ya. Ini nanti kaitannya dengan topik diabetes dan pangan lokal fungsional. Nah, kenapa kok kita angkat kaitannya dengan fungsional dulu ya untuk makanan lokal fungsional ya? Kenapa? Karena di sini beliau ini juga sebagai CEO juga di Striata Group. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Agus. Striata Group itu apa sih sebenarnya? Monggo. Striata Group itu sebetulnya hanya sebuah kelompok diskusi ilmiah. Oke. Dari dulu. Ya. Dulu dari mahasiswa jurusan gizi yang tergabung dalam kelompok ilmiah. Oke. Selanjutnya setelah anak adik-adik itu selesai Ya. tanggung jawabnya di pendidikan, dia nggak mau pulang, ingin tetap belajar di Malang. Lalu berkumpullah di Singosari sana, di Bumi Montorokoraya, membentuk sebuah kelompok diskusi ilmiah bidang gizi, berkonsentrasi pada pemanfaatan pangan lokal untuk kesehatan. Jadi basicnya pangan lokal dan betul-betul mengarah kepada kesehatan. Oke, wah luar Bersifat biasa. mandiri. Oke, nggih. Artinya tidak berafiliasi ke ormas yang lain supaya kami bisa mudah untuk birokrasinya. Jadi Itu. nggih, jadi sahabat sehat Polkesma, Striata itu yang disampaikan oleh Pak Agus Heri tadi itu merupakan kumpulan dari alumni Polkesma terutama di jurusan gizi nggih Pak Agus nggih. Yang mereka concern kaitannya dengan penelitian, kaitannya dengan pengembangan terkait dengan pangan lokal fungsional yang dihubungkan dengan kesehatan. Berarti sangat luar biasa sekali nih kalau kita amati. Nah, kalau kita lihat juga di Striata ini memang sekarang sudah merambah ke bisnis ya, bagus ya. Alhamdulillah. Ini dikoreksi bukan ikatan alumni loh, bukan. Ini Ya. hanya ya setelah lepas dari kuliahnya lalu menunggu waktu mungkin ingin pekerjaan formal, Ya. belum akhirnya bergabung di Striata ini, Ya. berdiskusi, belajar untuk riset dan alhamdulillah
Striata juga sudah mempunyai CV Striata Oh, yang memproduksi karya-karyanya sendiri Iya. dan juga telah berkontribusi untuk penanganan stunting, Iya. terus pembuatan pengolahan formulasi lah bahasa kami Iya. untuk formula-formula dietetik baik untuk diabetes juga, untuk gagal ginjal juga. Wah, jadi luar Fokusnya biasa. memang untuk ke kesehatan saja, Mas. Oh ya, jadi kaitannya fungsional food yang dikaitkan dengan kesehatan. Nah, sahabat sehat Walkesmas sekalian, untuk saat ini kita bahas kaitannya dengan diabetes dan pangan lokal fungsional. Nah, tentunya materi yang akan kita bahas ini, kita ngobrolkan ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan Pak Agus, terutama di Striata, kaitannya dengan apa sih yang sudah dilakukan, kaitannya dengan diabetes yang nanti akan diberikan formulasi kaitannya dengan pangan lokal fungsional. Nah, mungkin sebelum kita langsung ke pangan lokal fungsionalnya Pak Agus, bisa disampaikan kira-kira ini diabetes ini saat ini kok masih sebagai masalah yang besar Pak Agus. Kalau kita lihat riset terakhir itu diabetes tetap menduduki level tertinggi dari penyakit yang ada di Indonesia. Itu kira-kira kenapa Pak Agus? Ini sedikit menajamkan tadi. Ya. Kita obrolannya santai. Nggih. Obrolannya tetap boleh santai. Ya. Bahkan kalau mungkin dengan ngopi, Oke. kan gitu kan. Ya. Tetapi isinya nggak boleh santai. Oke, Nah, baik. itu penting. Siap. Obrolan boleh santai, Ya. tetapi isinya tetap harus ilmiah. Ilmiah ya. Wah, Harus ini luar bisa biasa ini. dipertanggungjawabkan J. secara ilmu. Ya. Supaya betul-betul nanti bisa bermanfaat bagi. Terkait dengan diabetes, kalau dari referensi yang saya baca, diabetes itu masuk pada kategori penyakit yang tua, penyakit yang sudah cukup lama diderita oleh manusia. Yang lalu kan selalu dulu diabetes itu penyakit keturunan. Ya, betul. Ya kan? Betul, betul. Itu memang benar, kalau semua pasti ada unsur keturunannya. Ya. Masyarakat bahkan ya santai-santai saja, kecuali diabetes yang sudah parah. Ya. Baru mereka betul-betul masyarakat sepertinya ketakutan. Tetapi para ahli yang saya baca itu betul-betul konsen, betul-betul perhatian dengan masalah penyakit yang satu ini, yaitu diabetes mellitus. Yang pertama, biasanya kalau saya dulu Ya. di kampus, di balik kata itu ada makna. Itu paling gampangnya. Ya. Kita sering ngomong diabetes mellitus. Tapi sebetulnya apa sih arti kata diabetes? Ya. Yang dari referensi yang saya baca, kata diabetes itu asal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani nggih, Pak Agus nggih. Nah, bahasa Yunani yang artinya pancuran. Oke. Sedangkan mellitus itu artinya gula atau madu. Jadi pancuran gula atau pancuran madu. Maka kalau kita masyarakat Indonesia dengan bahasa kencing manis itu yang cocok. Betul. Nah, jadi Kencing manis. nggih, rekan-rekan sahabat sehat Walkesmas tadi secara harfiah sudah dijabarkan ya. Diabetes mellitus itu apa dari bahasa Yunani ya tadi Pak Gus nggih. Itu kaitannya pancuran madu. Kalau orang kita, terutama orang Jawa bilangnya kencing manis Kencing ya. manis. Oh, ini kita harus belajar ya kaitannya dengan arti kata. Ternyata memang relate ya Pak Gus ya dengan yang disampaikan nggih. Terus lalu apa bahayanya? Cuma kencing manis. Berarti kan kaya gula dia. Ya, betul. Nah, sehingga sampai para pakar, para ahli itu betul-betul concern, bahkan sampai internasional ada kan? Ya. Federasi Diabetes Mellitus Internasional. Iya, betul sekali. Nah, terutama di Indonesia. Ya. Meskipun tua, ternyata semakin tua semakin menjadi penyakit ini. Wah, ini. Dari data yang saya pernah kutip ini, di negara kita itu peringkat 5 besar dunia sepertinya. Untuk penderita diabetes ya. Waduh, ini juga membahayakan bagus ya. Oke, Tiongkok, India, Pakistan, Amerika, Indonesia nomor 5. Brazil, wah. Bangladesh, Jepang pun, Mesir juga. Nah, itu kalau setelah diamati dari data tersebut Pak Agus, kira-kira dari pola hidupnya atau mungkin dari
pola makannya kalau kita ngomong kaitannya dengan diabetes itu apa Pak Agus kalau diamati? Kalau saya saat membahas tentang penyakit metabolik begini, Ya. ingat dari guru saya dulu waktu masih belajar di IPB, Ya. dari Profesor Zakaria Rungkat, bahwa masyarakat modern itu sudah mengalami namanya metabolic burden, Berarti beban beban metabolis. metabolisme yang setiap hari harus ditanggung oleh tubuh. Ya. Lama-lama terjadi proses kehausan yang lebih cepat, termasuk pada kemampuan penanganan gula yang ada di dalam tubuh, glukosa. Ya. Nah, itu yang pertama, karena angkanya terus meningkat. Iya, betul, betul. Yang kedua, hanya masalah gula saja. Kenapa? Nah, ini yang masyarakat kita harus sadarkan. Penyakit diabetes itu terkait dengan pembangkitan energi. Oke. Energi. Ya. Nah, kita harus sadarkan masyarakat bahwa energi itu tidak hanya terkait dengan kita untuk beraktivitas. Ya. Tidur pun kita masih membutuhkan Energi, betul. Yaitu yang disebut dengan basal Metabolisme metabolisme rate rates. atau BMR ya istilahnya kalau di Untuk ini. perbaikan jaringan butuh energi. Ya. Untuk berpikir butuh energi. Dan energi ini nggak boleh kurang. Oke. Sumber utamanya, lah ini harus kita yakini, sumber utama yang paling aman untuk energi bagi tubuh itu adalah glukosa dengan jalur glikolisisnya. Dengan jalur glikolisis ya. Glikosisnya. Nggih. Itu utamanya. Ya. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan diambil jalur lain. Dari jalur lipid, lipolisis, atau asam lemaknya, dan jalur protein, asam aminonya. Oke. Tapi ingat, saat menggunakan jalur selain glukosa, tubuh akan menghadapi pembebanan. Ya. Lemak akan menjadikan keton, Betul. meskipun pada kadar tertentu bermanfaat untuk otak. Ya. Dan kalau protein akan menghasilkan ureum. Ya, hasil akhirnya ya. Hasilkan, dan Ya. itu pasti akan membebani liver Ya. dan membebani Ginjal. Wah, Maka ini. dari itu, ini jangan sampai, berarti aku nggak makan karbo aja, jangan. Ya. Takdir manusia memang Membutuhkan iya, karbohidrat ya, Pak Gus ya. membutuhkan karbohidrat. Betul, Maka betul. kita atur untuk itunya. Ya. Satu itu, Ya. energi. Nggak Oke. bisa tidak, harus tercukupi. Kedua, gula. Oke. Gula itu senyawa yang ibaratnya kalau saya katakan kepalanya itu aldehid. Ya. Aldehid itu sangat mudah berikatan dengan protein. Lah kalau dia di dalam darahnya tinggi, di dalam darah itu otomatis ada protein lebih banyak daripada gula. Ya. Maka glukosa tersebut tak tekan di glikasi namanya. Oke. Ya, diikat oleh asam amino Ya. yang para ahli mengenalnya dengan advanced glycation and product, Oke. AGES. AGES. Dan Nah. itulah yang disebut dengan radikal bebas, calon radikal Oh, bebas. Kalau iya. sampai hiperglikemik, bahayanya di situ. Oke. Maka radikal bebas tadi akan bisa tersebar ke seluruh tubuh. Tubuh. Maka ancaman hiperglikemik, ancaman diabetes itu luar biasa. Mulai dari atas sampai bawah, seluruh organ sangat mungkin bisa, paling dekatnya memang dengan liver sama ginjal. Wah, Itu bahayanya diabetes mellitus, Mellitus. bahayanya gula. Ya. Di lain itu, gula itu juga bersifat hipertonik. Hipertonik Dia ya. akan merubah atau meningkatkan osmolaritas darah. Oke. Otomatis nanti kalau gulanya terlalu tinggi, sistem Otomatis fluida dalam darah dan terganggu. tubuh akan terganggu. Betul. Makanya orang hiperglikemik rata-rata selalu haus meskipun setelah minum. Minum. Kenapa? Iya, Sel iya. dalam tubuh terus ditarik. Betul, betul, betul. Nah, itu loh Mas Dimas, jadi Siap. luas banget. Iya. Nah, maka dari itu kita sadarkan pada masyarakat bahwa kita harus konsen. Ya. Nggak perlu takut. Ya. Nggak perlu takut. Karena janji yang pencipta alam Rabbul Alamin ini, setiap penyakit pasti ada Obatnya. Tinggal kita mau nggak menempuh jalan untuk obat tersebut. Begitu. Ya, baik. Ya, jadi sahabat Sehat Pokesma tadi disampaikan, diuraikan ya, kaitannya bagaimana, kaitannya dengan gula di dalam tubuh, terus kenapa kok diabetes mellitus itu
merupakan beban ganda, istilahnya penyakitnya bisa menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan dari organ-organ yang lain terutama di liver. Nah tadi Pak Agus sempat disinggung kaitannya dengan radikal bebas atau free radical ya. Nah berarti kalau kita misalnya orang awam itu kaitannya dengan radikal bebas itu bisa ditangkal dengan menggunakan antioksidan. Iya. Nah apakah antioksidan itu nanti terkait dengan bahan lokal fungsional atau bagaimana Pak Agus? Yaitu nanti include. Ya. Jadi kita saat kita menggunakan pangan yang sifatnya whole food ini yang penting. Ya. Kita utuh makan utuh di situ maka kita membutuhkan itu. Oke. Bisa masuk, bisa sama-sama kita dapatkan secara kompleks, tidak hanya satu jalur. Ya. Contoh ya. Ya. Contoh saat kita nanti berbicara pengendalian DM dari sistem pencernaan. Oke. Misalkan dengan serat. Oh ya. Tapi ingat, serat larut. Ya, betul. Bukan serat kasar, Betul. bukan serat yang ada di dalam dedaunan itu, tapi Ya. serat buah. Oh, oke. Serat biji. Ya. Nah, itu nanti atau yang di situ nanti pektin. Ya. Kan pektin di buah atau Betul. di daun muda. Betul. Nah, itu nanti bisa menjadi asam asetat yang masuk dalam darah itu menjadi bahan untuk Antioksidan. Jadi kan Wah. begitu. Padahal pengendaliannya glukosa, Betul. tapi efeknya ke antioksidan. Nah, itulah Oke. enaknya kita tuh kembali kepada back to nature itu tadi. Wah, jadi slogan Back to Nature itu tidak hanya slogan ya Pak Agus ya. Iya. Kalau kita implikasikan di kehidupan sehari-hari maka akan bisa berguna terutama untuk kesehatan kita. Iya. Oke, baik. Nah, jadi tadi kaitannya dengan antioksidan dengan bahan lokal fungsional. Lah kalau kita bicara kaitannya dengan fungsional food Pak Agus Heri, itu apakah pengertian dulu nih? Kira-kira untuk fungsional food itu sebenarnya pengertian secara gampangnya itu apa dan contohnya itu apa saja Pak Agus? Sebetulnya pengertian pangan fungsional, nah kembali lagi tadi di balik kata ada makna, Ya. ada pangan Ya, dan ada fungsional. ya. Jadi pangan tuh sebetulnya fungsi basicnya sebagai sumber gizi. Oke. Iya. Ya. Zat gizi itu sifatnya zat yang tidak bisa dipenuhi dari dalam tubuh sendiri. Oke. Iya. Itu dipenuhi dari luar. Pangan sumbernya melalui makanan itu. Lah, selain fungsional sebagai zat gizi, Ya. di dalam pangan tersebut ada komponen-komponen fungsional yang secara ilmiah ya, itu bisa berdampak kepada fungsi-fungsi kesehatan. Pengendalian glukosa, pengendalian kolesterol, antioksidan, itu kan tidak digizi. Termasuk tekanan darah juga Pak Agus ya? Iya, termasuk pengembalian tekanan darah. Nah, inilah jika di dalam pangan itu dikonsumsi secara lazimnya pangan, maka kalau suplemen bukan. Oh, iya Iya, betul. suplemen bukan. Tetapi jika nanti misalkan di Polkesma ini menghasilkan jus, menghasilkan puding, Ya. menghasilkan apa yang lazim Ya. dalam bentuk makanan, tapi di dalamnya ada komponen-komponen fungsional yang secara riset, secara ilmiah bisa berfungsi untuk kesehatan lebih, itu disebut dengan pangan Fungsional. fungsional. Wah, ini luar biasa. Sahabat Sehat Polkesma ini tadi sampaikan ada kata itu masih mengandung makna Pak Gus ya. Iya. Jadi kalau untuk kita pangan lokal fungsional berarti ya makanan yang berasal dari sekitar kita yang dikonsumsi secara lazim yang nanti berdampak pada peningkatan derajat kesehatan. Iya. Wah, ini luar biasa sekali kalau kita amati. Nah, terkait dengan kembali lagi Pak Gus, kita bergeser ke belakang sedikit kaitannya dengan diabetes mellitus. Nah, tadi disampaikan kalau diabetes mellitus ini memang banyak yang memerangi, salah satunya adalah orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan, terutama dari kedokteran, Pak Gus, kaitannya dengan bahayanya penyakit tersebut. Nah, sekarang kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk memainten, Pak Gus, kaitannya dengan diabetes mellitus ini. Karena pasien-pasien diabetes itu memang divonis seumur hidupnya itu mengkonsumsi obat. Nah, kaitannya dengan topik kita hari ini, itu kalau misalnya kita mengkonsumsi obat dan dibarengi dengan functional food, itu nanti sifatnya akan lebih baik atau bagaimana, atau kita menggantikan terkait dengan fungsi obatnya. Monggo Pak Agus. Nah, gini, sebelum kita mengarah ke situ, kita sedikit kupas ya. Semoga tidak sulit. Ya. Semoga nggak sulit. Nah, ini isinya daging semua ini, karena sahabat Sehat Polkesma dulu ini. dikatakan sulit
Ya. Orang bahkan mahasiswa katanya takut kalau belajar biokimia. Padahal indah sekali biokimia. Wah, ini Sehingga betul. saya sering pernah ngomongkan saat ketemu Ya. ada alumni nunjukkan waktu sunset di mana itu yang di Sulawesi itu yang Bunaken. Oke, di Bunaken, nggih. Sunset Bunaken sangat indah. Ya. Tak tambahi. Ya. Sunset di Bunaken sangat indah, tetapi hanya sesaat. Sesaat. Oke. Tetapi pemandangan bawah laut Bunaken akan setiap saat Indah. Wah, ini. Ini maknanya bagaimana ini Pak Agus ini? Begini. Nggih. Kadang-kadang kita hanya melihat selintas, terkejut kita. Nah, saat kita diajak lebih dalam, waduh, pusing ini loh. Padahal kalau kita mau berpusing-pusing diri, Ya. kan menyelam, harus Oke. tahan nafas. Betul. Tapi kita akan mendapatkan indahnya pemandangan sama Betul, dengan betul. biokimia. Iya. Satu, masa sih gula bisa menyebabkan penyakit? Kita kaget. Iya. Wah, ini dikasih suplemen ini sembuh. Iya. Kita senang. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita bahas secara detailnya itu jauh lebih indah. Nah. Karena kita bisa memahami Iya. perjalanan. Sebetulnya gula itu untuk apa? Ya. Dan di mana dia dimanfaatkan? Gula atau glukosa hanya glukosa loh. Ya. Bukan galaktosa, bukan Ya. fruktosa yang dijadikan bahan bakar untuk energi. Oke. Itu penting difahami. Ya. Sehingga kalau seseorang nggak dapat gula, resiko. Glukosa. Kalau ada kita dapatkan fruktosa akan berubah menjadi glukosa. Betul, Jadi fruktosa betul. 1 fosfat, fruktosa 6 fosfat, bifosfat menjadi asetaldehyde fosfat. Ya. 3 itu. Kembali jalur glikolisis, namanya aja glikolisis. Iya, Dipecah betul, itu. betul. Nah, di mana? Itu di sel. Letaknya di sel berarti Proses nggih? pembakaran glukosa itu terjadinya di sel. Di dalam sel. Di dalam sel. Ya. Maka glukosa yang kita masukkan melalui saluran pencernaan kita harus bisa terantarkan ke sel. Berarti harus ada sistem transportnya masuk ke dalam sel maka bagus ya. dari itu perjalanannya Iya. kita makan. Oke. Makan. Kalau kita makan ada yang polisakarida, pati, non pati. Kalau non pati nggak bisa dicerna. Ya. Ya sampai di usus halus terpecah menjadi glukosa. Ya. Glukosa baru terserap Oke. ke dalam darah. Ya. Darah diedarkan kan? Nah, di dalam darah harus terkirim ke sel. Oke. Baru di sel itu bisa dipecah, dioksidasi, dibakar menjadi dengan glikolisis tadi ke siklus Krebs, transport elektron Betul. menjadi energi. Oke. Nah, diabetes di mana kendalanya? Ya. Diabetes kendalanya waktu glukosa, perjalanan glukosa itu hanya terhambat, tertahan di darah. Tidak bisa Nggak masuk ke bisa sel. masuk ke sel. Wah, ini masalahnya. Iya, Masalahnya di situ. Oke, oke. Kenapa? Banyak telaah disebabkan kenapa? Karena pintu masuknya glukosa ke sel Ya. itu nggak bisa terbuka. Wah. Nah, pintu masuk namanya GLUT4, glukosa Oke. tertempat, dan itu mempunyai kunci. Kuncinya namanya insulin. Insulin. Wah, yang diproduksi oleh pankreas ya, terutama Iya. nggih. Ya, oke. Nah, itulah insulinnya yang nggak bisa bekerja. Oke. Maka kadang-kadang medis atau kesehatan akan memastikan dulu di mana ini. Masalahnya di mana dulu Problemnya di nggih? mana? Oh, iya. Apakah insulinnya nggak bisa bekerja? Iya. Atau insulinnya memang nggak ada? Maka di bidang kesehatan kenalkan adanya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. 2. Oh iya, dasarnya dari sini ya Pak Agus ya. Iya, dan nanti sebetulnya kalau kita ngomong ke obat itu Ya. nggak satu jenis kerjanya. Oke. Ada yang bekerja di proses menahan pencernaan. Ya, Kalau kita kenal mungkin akar bose. akar bose, betul. Nah, Ya. akar bose itu kerjanya di mana? Kerjanya dia menghambat enzim untuk memecah pati yang dikeluarkan oleh pankreas. Berarti di Dihambat. saluran pencernaannya. Iya, maka Ya. saluran pencernaan tidak bisa cukup enzim untuk memecah, Oke. sehingga nggak bisa diserap dia. Ya. Glukosa darah nggak tinggi, itu akar bose. Oke, fungsi dari Iya, akar bose itu fungsinya sendiri kerja ya. begitu. Iya. Nah, terus misalkan, terus untuk insulin banyak, Ya. gliben itu kan Oke. kerjanya
yang kelompok sulfonil urea ya. Oke. Ya bersulfur. Iya. Nah, itu bukan di pencernaan, tapi dia bisa menstimulasi. Iya. Menstimulasi apa? Menstimulasi insulin. Insulinnya. Jadi Kerjanya prosesnya insulin, sudah mulai masuk dan dalam sel, nggih. reaktivitas Insulin. Wah, ini. Beda lagi kan? Betul, betul. Terus ada lagi yang sudah sering kita kenal, misalkan metformin. Metformin, ya. Metformin kerjanya di jalur untuk menghambat proses gluconeogenesis, Genesis, ya. pembongkaran glukosa dari senyawa non karbo, non gula. Oke, Nah, itu oke. sehingga nggak nambah. Ini Ya. gulanya tinggi, ini ditambah lagi, tambah tinggi. Oke. Beda-beda. Ya. Maka dari itu kita harus bijaksana. Nah, ini. Dan bisa ndak itu nanti kita misalkan kan obat itu dulu juga asalnya dari struktur-struktur dari bahan hayati. Betul, betul sekali. Kita coba dengan pangan fungsional ini. Nah, Contoh ini. mulai dari bagaimana kita mengendalikan mulai dari saluran pencernaan. Yang tadi akar boso tadi ya. Akar Oke. tadi yang mirip dengan itu Iya, atau mirip iya. dengan gliben. Iya, betul. Kalau mirip dengan MET karena sistem di dalam. Ya. Nah, itu Nggih. itu yang kita bicarakan untuk masyarakat sehingga masyarakat nggak bisa memutuskan sendiri. Iya, betul. Masyarakat harus tetap berkomunikasi, berkonsultasi dengan para ahli. Misalkan ini kok glukosa darah saya kok tinggi. Ya. Nah, kenapa ini? Maka akan dikaji oleh para pakar. Oh ya, panjenengan misalkan kemampuan produksi insulinnya sudah mulai menurun, Ya. tapi masih ada. Betul. Maka obatnya ini. Ya. Jadi nggak boleh cari obat Sendiri ya. Jadi kita sebagai nyembuhkan diri sendiri, kita cari apa yang ini Iya. yang belum tentu nanti malah tepat Iya. sasaran ya, bagus ya. Wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Oke. dalam Al-Qur'an, tanyalah pada ahlinya Ya, jika betul. kamu tidak tahu, karena obat itu macam-macam Ya. fungsinya. Iya. Begitu. Oh ya, baik, luar biasa sekali. Ini kita diskusinya ini isinya daging semua. Santai tapi tetap ilmiah, karena ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, bagus ya. Harus Oke. ada rujukan. Nah, ini bagus. Ini terakhir nih, kaitannya dengan diabetes yang dihubungkan dengan pangan lokal fungsional. Kira-kira Pak Agus, masyarakat awam ini kan biasanya taunya tahu jadi. Dalam hal ini adalah, oke, kalau kita menderita diabetes, kita perlu mengonsumsi makanan yang ini loh, yang baik dan sebagainya. Kira-kira yang mudah ditemukan, terutama di wilayah kita ini apa saja Pak Agus? Oke. Kembali lagi, kita santai saja. Ya. Karena kalau kita tegang, sistem imun juga Akan ikut Iya. menurun, berbahaya juga Pak Agus ya? Sehingga saya guyonan waktu kemarin itu ditanya. Ya. Jenengan pengen kolesterolnya naik, jangan melalui makanan, kurang cepat, Ya. muring-muring terus, stres terus, nanti besok langsung naik. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada aspek dari psikologi sendiri bagus ya. Bukan psikologisnya, yang Iya. mengirimkan sinyal siapa? Hormon. Hormonal isinya ya. Kolesterol Oke, sebagiannya. oke. Dan hormon dan Iya. enzim itu hanya bertahan sekitar berapa menit? 10 menit paling. Oh, oke. Dikirim, Iya. setelah bekerja, Iya. dia dibongkar. Iya. Bongkarannya apa? Kolesterol. Oke. Ingin naik asam lambungnya, nggak usah makan pedas-pedas, muring-muring terus saja. Inilah. Jadi ditingkatkan stresnya bagus ya. Makanya kita obrolan kita juga santai. Iya, tapi iya, ilmiah. baik, Itu tadi, baik. Mas. Nggih. Ini Mas. Nggih. Maka Ya. dari 3 tahapan tadi, pencernaan, lalu di glukosa darah, Ya. lah kalau ke sel sudah nggak bisa ya. Kalau Nggih. sel dengan itu kita bisa. Maka dalam pandangan saya yang kami akan penggiat ya. Ya. Kami itu penggiat pemanfaatan pangan lokal untuk Ya. kesehatan, Nggih. termasuk untuk diabetes. Ya. Pengendalian di saluran pencernaan. Iya. Nah, kuncinya apa? Kami menyarankan masyarakat kembalilah ke whole food. Kembali ke whole food. Oke. Makanan yang utuh. Karena apa? Sekarang ini kita lebih suka kepada makanan yang parsial. Oke. Contoh, kalau seseorang membuat puding, Ya. itu sebetulnya sudah sebagian zat gizi hilang. Oke. Bun kue sebagian zat gizi hilang. Ya. Bahkan terigu sekarang sebagian zat gizi hilang. Sudah hilang. Tapi betul. kalau kita whole food masih utuh Ya. dengan pemasakan yang
yang benar. Yang benar. Nah, Untuk ini konsultasi kuncinya. bisa langsung ke Polskesmas. Masa yang Oh bisa iya, apa? betul. Begitu kan? Cara pengolahannya seperti apa, Nji? Terus untuk bisa mengendalikan Ya. pencernaan yang bagus untuk diabetes tadi, Nggih. konsumsi karbohidrat non pati. Karbohidrat non pati, ini kuncinya nih rekan-rekan. Karbohidrat non pati bisa dalam bentuk serat. Nah, Serat. serat itu ada dua tipe, Ya. serat yang larut dan serat yang tidak, Tidak larut. Ya. Seakan-akan ini kalau dalam bahasa awamnya kayak digebiak uyah podo asin, yang penting serat. Beda. Iya, iya, iya. Kalau serat larut itu akan berdampak nanti kepada aspek imunitas tubuh. Oke. Ya. Ya. Dan itu serat-serat yang banyak di dalam buah, pektin. Pektin. Nah, kalau serat dalam sayur, misalkan sawi, itu serat-serat yang serat kasar itu tadi. Iya, iya. Itu enggak larut, tapi betul kita akan kenyangnya lama Lebih karena lama dia tidak ya. dicerna. Tapi Betul. kalau kita bisa menggunakan serat pangan, serat larut itu Iya. di buah atau di biji. Ya. Itu nanti akan menguatkan sistem imunitas dan memperbaiki saluran pencernaan mikroflora. Itu Iya. positif untuk diabetes. Jadi satu. efeknya lebih banyak ya. Itu Nggih. non pati, Non- non pati, karena Ya. pati semuanya akan diubah Ya. menjadi atau oligosakarida Oke. yang tidak tercerna. Ya. Itu bisa dari umbi. Dari umbi-umbian bagus ya. Umbi. Asalkan bukan singkong. Oke. Ubi jalar, beberapa jalar. ubi jalar itu termasuk yang top ubi dahlia. Ubi? Umbi dahlia. Umbi dahlia. Umbi dahlia itu inulinnya tinggi banget. Oh, bunga dahlia itu bagus. Iya, Yang di bawahnya yang kan di ada bawahnya umbinya agak itu. besar. Ya, Warnanya betul. agak putihan. Ya, Itu bisa dikonsumsi. Iya. Oke. Umbi dahlia. Oh, iya, Jadi, iya, iya, iya. beberapa umbi itu kaya akan oligosakarida. Ya. Tetapi pantangannya mbok ya jangan digoreng. Oh ya, biasanya Nah, langsung dicuci, dirajang, digoreng iya, bagus iya, ya. itulah senangannya dikeripik. Terus ini yang untuk menahan ini supaya pencernaan bagus. Ya. Kaitannya stimulasi insulin Iya. atau reseptor insulin. Kalau Betul. tadi obatnya gliben dan segala macam Betul. ya. Kita punya pangan bersulfur atau dalam bahasa kimianya tiol. Nah, Oke. di Malang ini kan dekat dengan sumber sayur. Ya. Di Batu ada. Betul. Sentra sayur bagus Iya. ya. Terus di Nongko Jajar ada. Ya. Di situ ada jenis kekubisan. Oke. Memang agak langu, Ya. tapi dia punya tiosianatiol, gugus tiol. Oke. Nah, itu yang beberapa riset sudah termasuk brokoli. Ya, Nah, brokoli. itu yang dengan sulfurnya itu bisa membantu memperbaiki kinerja dari reseptor insulin. Wah, ini. Nah, ini Nggih. kalau misalkan ini dari sayur. Ya. Kalau dari protein, Ya. kita harus punya asam amino bersulfur. Bersulfur. Nah, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan protein dari berdaging putih. Contohnya apa? Ikan. Ikan. Oh, oke. Ikan. Maka beberapa ini yang kami dampingi ya. Ya. Kami dampingi tidak formal loh Mas Dimas, Ya. karena kami tidak membuka izin formal pendampingan. Kalau ada yang mengetahui, kami ahli gizi di pondok itu diskusi. Ya. Kami sarankan untuk konsumsi ikan, terutama karena kami punya ikan gabus, Ya. pekerja Striata itu basicnya di ikan gabus. Alhamdulillah, meskipun dia sudah lansia, Ya. itu bisa membantu kembali lagi. Bukan obat, tapi membantu. Itulah obat. Ya. Mengatur, Ya. membantu untuk pengendalian glukosanya. Oke. Itu yang untuk menstimulasi insulin. Terus ada jelai lain. Nah, Sementara ini yang bisa memasukkan glukosa kan GLUT4 Ya. dikunci dengan reseptor insulinnya diaktifkan. Ya. Ternyata ada sebuah teori yang bisa mengaktifkan dari sistem dalam. oke. Dari sistem dalam sel itu yang disebut dengan beta lain, kelompok antisionin. Oke. Insya Allah Jurgisma ini dulu jurusan gizi tahun berapa 2017 atau berapa mengangkat ini yang ada di dalam buah naga merah. Buah naga merah. Ya. Ya. Buah naga di jus monggo, dikonsumsi segar monggo. Tapi kalau dikonsumsi dengan menggerakkan ini rahang kita itu Ya. lebih sehat, Oke. lebih sehat. Jadi di Malang ini mulai dari pengendalian di saluran pencernaan, menstimulasi insulin dan juga menstimulasi dari dalam tubuh, Malang ada semua.
Jadi sudah tersedia dari bahan lokal yang dari sekitar kita untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama untuk penderita diabetes Pak Agus ya. Dan kuncinya Ya. ya mbok ya jangan digoreng semua. Berarti dari cara pengolahannya ini perlu pengolahan basah. pengolahan basah saja. Kalau buah tadi ya di konsumsi langsung ya. Kalau sayur yang direbus atau dikukus. Begitu. Sederhana sebetulnya. Kalau kita ke whole food, kita pasti nggak bisa makan banyak. Karena lambung kita paling hanya 1 liter. Dan kalau mengembang besar paling tertingginya 3 atau 4 liter. Jadi lebih ke arah kapasitasnya bagus ya. Kita udah teratur, artinya ditata sendiri oleh tubuh ini. Jadi luar biasa sekali. Masukan saya, jangan sungkan untuk bertanya kepada ahlinya. Jangan ditafsirkan sendiri. Apalagi ini kira-kira Polkesma dengan podcast ini membuka layanan untuk konsultasi enggak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini bagus. Iya. Ya. Jadi mungkin kalau ke depannya ini kan sasarannya memang masyarakat umum terutama nanti di lingkungan Sivitas juga karena ini kita sebutnya sahabat sehat Polkesma bagus. Nanti harapannya dari adanya podcast ini ke depan apabila ada ilmu-ilmu yang kaitannya dengan pengembangan untuk meningkatkan derajat kesehatan akan kita fasilitasi adanya konsultasi atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Itu. Ya, saya ingin sampaikan ya Pak insya Allah kami di Striata itu tetap merasa kami anak kandung dari Polkesma ini. Sehingga jika ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan melalui talk ini atau melalui apa jejaring Polkesma dan membutuhkan jawaban yang bisa kami jawab karena praktis di lapangan. Monggo tidak usah sungkan-sungkan, kami sebagai anak akan selalu ada untuk ibu alma mater kami. Wah, ini luar biasa sekali nih Pak Agus ini. Jadi cinta alma mater, kalau ada misalnya yang perlu dikonsultasikan kaitannya dengan functional food, terkait dengan riset-riset kaitannya terutama di bidang pangan Pak Agus ya. Di formula biasanya. Di formulasi pangan itu kita bisa komunikasi dengan Striata Group, dalam hal ini CEO-nya adalah Pak Agus Heri sendiri. Oke Pak Agus, ini terakhir, ini sebelum kita tutup kegiatan podcast kita, kira-kira apa Pak Agus pesan singkat saja kaitannya dengan pengendalian diabetes dengan bahan makanan lokal fungsional. Monggo Pak Agus. Kita harus bisa merubah stigma. Diabetes itu memang sakit dan kita harus yakin bahwa penyakit itu pasti ada obatnya dan obat tidak harus yang kita masukkan melalui mulut yang diproduksi oleh pabrik, tidak. Tetapi termasuk pengendalian diri kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Tetapi untuk orang diabetes ada bukan pantangan, ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Dan tidak kalah penting tetap stabilitas emosional. Saat kita tenang, kita bisa legowo bahwa ini sudah garis takdirnya, udah dibatasi itu, tetap akan terasa nikmat kehidupan itu dan nanti itu akan bisa tertangani. Kecuali diabetes yang tipe 1 itu sudah harus peran dari insulin dari luar. Selama masih kata ahli diabetes tipe 2, ayolah kita kendalikan diri kita. Kuncinya di pengendalian diri dan pengendalian emosional. Oke, luar biasa sekali sahabat sehat Polkesma. Demikianlah podcast kita di edisi kali ini. Ini tadi kita kupas dari awal terkait dengan diabetes itu apa, dari segi arti kata sampai bagaimana cara gula masuk ke dalam tubuh dan sel dan lain sebagainya. Tentu harapannya sahabat sehat Polkesma sekalian bisa lebih memahami kaitannya dengan penyakit diabetes dan bagaimana cara kita untuk memainten kaitannya dengan pola hidup sehat, dalam hal ini adalah mengkonsumsi pangan lokal fungsional. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, matur suwun. Kembali ya. Semoga Polkesma semakin jaya. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya jika ada kurang
dan lebihnya tutur kata saya. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Agus. Sekian sahabat sehat Pokesma, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya.